5 alasan timnas Indonesia dibantai Korea Utara. Nomor 1, bikin geleng-geleng. Erick Thohir tanggapi kekalahan telak timnas U17. Ini bukan akhir, tapi awal menuju Piala Dunia. Garuda Muda dibantai 0-6 oleh Korea Utara. Langkah timnas U17 terhenti di perempat final Piala Asia U17 2025. Hasil akhir mengenaskan harus diterima timnas Indonesia U17 setelah takluk telak 0-6 dari Korea Utara U17 dalam laga perempat final Piala Asia U17 2025. Pertandingan yang berlangsung di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, pada Senin malam, tanggal 14 April tahun 2025. Menjadi mimpi buruk bagi skuad Garuda Muda. Laga baru berjalan 7 menit. Gawang Indonesia sudah kebobolan lewat gol Choi Song-hun yang memanfaatkan sepak pojok. 10 menit berselang, giliran Kim Yoo-jin menggandakan keunggulan Korea Utara dengan memanfaatkan bola rebound dari umpan lambung. Kedua gol di babak pertama itu sudah cukup membuat Indonesia tertekan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tekanan Korea Utara tak kunjung reda. Menit ke-48, Lee Kyong-bong menambah derita Garuda Muda lewat sontekannya menyambut umpan tarik Pak Hwang-song. Petaka kembali datang saat Kapten Indonesia, Putu Panji, melakukan handball di dalam kotak terlarang. Wasit pun menunjuk titik putih. Kim Tae-guk yang maju sebagai eksekutor berhasil memperdaya Dava Al-Ghashemi dan mengubah skor menjadi 4-0 di menit ke-60. Tak butuh waktu lama, hanya semenit setelah penalti, Kim Tae-guk kembali mencatatkan namanya di papan skor. Lewat sebuah duel udara, ia berhasil melewati 4 pemain bertahan Indonesia sebelum melepaskan tembakan mendatar yang memperbesar keunggulan menjadi 5-0. Korea Utara akhirnya menutup pesta gol mereka lewat aksi Pak Ju-won di menit ke-78. Lagi-lagi, sepak pojok menjadi senjata mematikan mereka. Selama pertandingan, timnas U17 Indonesia benar-benar kesulitan membangun serangan. Pressing tinggi Korea Utara membuat bola yang dialirkan ke lini depan selalu gagal. Bahkan, Garuda Muda tak mampu mencatatkan satupun tembakan tepat ke arah gawang lawan. Kekalahan telak ini memang menyesakkan, tapi patut disyukuri bahwa target utama yakni lolos ke Piala Dunia U17 2025 telah berhasil dicapai. Garuda Muda tetap layak diapresiasi atas perjuangan mereka di turnamen ini. Sementara itu, kemenangan ini mengantar Korea Utara U17 ke semifinal, di mana mereka akan berhadapan dengan Uzbekistan yang sebelumnya menaklukkan Uni Emirat Arab dengan skor 3-1. Satu tiket semifinal lainnya masih akan diperebutkan antara Tajikistan dan Korea Selatan. Takluk 0-6 dari Korea Utara. Ini 5 alasan timnas Indonesia U17 harus angkat koper dari Piala Asia U17 2025. Timnas Indonesia U17 harus menelan kekalahan pahit di perempat final Piala Asia U17 2025 usai dibantai Korea Utara U17 dengan skor mencolok 0-6. Laga yang digelar di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi, pada Senin, tanggal 14 April tahun 2025. Malam WIB itu menyisakan banyak pelajaran berharga bagi skuad Garuda Asia. Meski tampil gemilang di fase grup dengan menyapu bersih 3 kemenangan, termasuk mengalahkan Korea Selatan U17, nyatanya langkah Indonesia harus terhenti karena sejumlah faktor penting. Berikut 5 alasan utama kekalahan telak tersebut. 5. Gol cepat yang meruntuhkan mental. Baru 7 menit laga berjalan, gawang Indonesia sudah kebobolan. Choi Song-hun sukses menyambut sepak pojok Pak Hwang-song yang gagal diantisipasi oleh Dava Al-Ghashemi. Gol cepat ini membuat kepercayaan diri Korea Utara melonjak drastis, sementara mental para pemain Indonesia justru mulai goyah. 4. Hukuman penalti yang menghancurkan harapan. Saat skor sudah tertinggal 0-3, harapan untuk bangkit justru makin tenggelam. Putu Panji Apriawan melakukan handball di kotak penalti, dan wasit pun menunjuk titik putih. Kim Tae-guk mengeksekusi penalti dengan sempurna, mengubah skor menjadi 0-4. Ironisnya, hanya semenit berselang, Korea Utara kembali mencetak gol kelima.
Psikologis Garuda Asia benar-benar runtuh. 3. Dominasi Korea Utara dalam penguasaan bola. Timnas Indonesia U17 hanya mampu menguasai 37% bola. Sementara itu, Korea Utara mendikte permainan dengan 63% penguasaan. Serangan bertubi-tubi dan pergerakan tanpa bola yang rapi membuat para pemain Indonesia lebih banyak mengejar bola ketimbang membangun serangan. 2. Minimnya peluang nyata. Sepanjang laga, Indonesia hanya mencatatkan 3 peluang. Semua berhasil digagalkan pertahanan dan kiper Korea Utara. Tidak ada serangan berarti yang bisa menembus lini belakang lawan. Garuda Asia benar-benar terkurung dan tak mampu mengembangkan permainan. 1. Kalah kualitas dan sistem pembinaan Korea Utara yang luar biasa. Faktor utama kekalahan ini tak lain adalah perbedaan kualitas. Meski Indonesia tampil impresif di fase grup, namun di perempat final terlihat jelas betapa sistem pembinaan Korea Utara U17 jauh lebih matang dan terstruktur. Perlu diketahui, skuad Korea Utara U17 ini merupakan tim yang digembleng jauh-jauh hari. Bahkan berasal dari satu klub yang sama dan telah menjalani pelatihan tertutup serta intensif selama bertahun-tahun. Mereka dipersiapkan secara sistematis sebagai bagian dari proyek jangka panjang sepak bola Korea Utara. Kombinasi kedisiplinan tinggi, fisik yang tangguh, serta chemistry antar pemain yang sudah terbentuk sejak lama membuat mereka tampil solid dan nyaris tanpa celah. Langkah Timnas U17 Indonesia di ajang Piala Asia U17 2025 akhirnya harus terhenti. Garuda Asia menelan kekalahan pahit saat menghadapi kekuatan penuh Korea Utara di babak perempat final. Pertandingan yang berlangsung di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Arab Saudi itu berakhir dengan skor yang sangat mencolok. Ya, Timnas Indonesia U17 tumbang 0-6 tanpa balas. 2 gol cepat di babak pertama, lalu tekanan terus-menerus di babak kedua, membuat anak-anak asuhan Bima Sakti benar-benar tak mampu mengembangkan permainan. Upaya keras mereka dihentikan oleh ketangguhan dan pressing tinggi dari Korea Utara yang tak memberi ruang sedikit pun untuk menyerang. Namun, di balik skor mengecewakan itu, ada sebuah penghargaan besar dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick angkat bicara, memberikan apresiasi setinggi langit atas perjuangan para pemain muda Indonesia. Menurutnya, hasil ini memang menyakitkan, tapi bukan berarti perjuangan sia-sia. Langkah Timnas Indonesia U17 di Piala Asia U17 2025 harus terhenti usai kalah dari Korea Utara. Ini menjadi pelajaran berharga, ujar Erick Thohir dalam unggahan Instagram pribadinya, dikutip dari Bola Sport. Erick melanjutkan bahwa seluruh pemain dan tim pelatih telah menunjukkan dedikasi luar biasa. Mereka sudah berjuang dengan segala daya dan upaya, bukan hanya untuk menang, tapi juga untuk membawa nama harum bangsa Indonesia. Perjalanan Timnas U17 tidak bisa dianggap remeh. Sebelum laga ini, mereka tampil gemilang di fase grup, 3 pertandingan, 3 kemenangan. Catatan sempurna yang menjadi bukti bahwa generasi muda Indonesia punya potensi luar biasa. Sayangnya, langkah mereka terhenti lebih cepat di fase gugur. Namun satu hal yang menjadi poin penting, target utama sudah tercapai. Ya, Timnas U17 Indonesia berhasil merebut tiket ke Piala Dunia U17 2025. Turnamen yang akan berlangsung di Qatar pada bulan November mendatang itu kini jadi fokus utama Garuda Asia. Dan Erick Thohir menegaskan bahwa waktu yang ada akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mempersiapkan skuad yang lebih kuat.